Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widarwati, Widya Iswara, Program Studi Batik dan Tekstil, BPPP MPV Seni dan Budaya Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semua komplit, semua lengkap, wajahnya juga berseri, selalu tersenyum, semangat. Kita awali dulu pagi ini dengan berdoa. Berdoa kita mulai. Amin. Selesai pagi ini kita anak-anak kan sudah masuk di ruangan ini. Ini materi untuk jahit tindas. Jadi ruangan di sini ruangan khusus kita pajang karya-karya jahit tindas. Yang kita pelajari nantinya adalah jahit tindas untuk komponen busana. Nah, tapi diawali dulu dengan jahit tindas yang lembaran. Yang paling gampang itu lembaran. Nah, di situ banyak karya-karya. Ada yang kita wujudkan berupa tas, itu kombinasi dengan jahit perca, kemudian kita tindas. Kemudian ada juga yang untuk selimut bayi. Nah, kalau di situ anak-anak sudah mahir, kita bisa meningkat lagi ke komponen busana. Nah, di sini ada contohnya komponen busana yang kita pakai di sini untuk yang kita terapkan untuk bagian dada. Kemudian kita tambahkan juga di bagian lengan. Kalau ini itu untuk yang celemek. Kalau ini rompi karena dia sudah motifnya banyak sehingga kita pakainya langsung silang-silang, tidak mengikuti dari motif, tetapi tetap ada ukuran-ukuran yang sama. Kemudian sama juga yang di sana tadi untuk bagian dada, lengan ditambahkan pada bagian pinggang, ditambahkan juga. Seperti itu anak-anak. Ya. Kalau sudah, sekilas kita melihat karya jahit tindas. Sekarang pengertian jahit tindas. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, ini ya. Teknik pengertian jahit tindas itu sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan suatu hiasan pada kain dengan menambahkan bahan pelapis yang kemudian dijahit. Ya, yang lain juga sependapat itu ya. Ya, saya kira itu sudah betul. Nah, sekarang alat dan bahan yang kita pergunakan itu bisa dilihat di sini. Ibu sudah nyiapkan. Ada gunting, meteran, pensil jahit, pensil untuk membuat pola, rader, cukit, benang, setrika. Kemudian ada buku untuk literatur. Alhamdulillah Ibu sudah menuliskan salah satunya ini. Ini tulisan dari Ibu dan isinya sudah sangat lengkap. Kemudian bahan yang kita pakai, bahan untuk yang kita bisa pakai motif, bisa pakai yang polos. Antara lain ini, kemudian furing, ini adalah koldore, dakron sebagai pelapisnya, bisa juga untuk pengisinya adalah tali. Ini karya yang tadi untuk buku Yasin, kita bisa masukkan di sini sekaligus sebagai souvenir untuk yang hadir memberikan doa. Kemudian tekniknya itu ada yang lembaran, langsung kita isikan bagian yang bermotif, kita berikan isian, ini isinya pakai koldore. Anak-anak bisa nanti pakai dakron. Kemudian di sini furingnya. Kemudian yang kita tindas bisa bagian mana yang kita sesuai desain yang kita mau. Bagian polos kita tidak terlalu banyak memberikan tindasan. Yang bagian motif kita tindas yang sebagian saja, itu juga bisa. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan tali. Talinya kita isikan, kemudian kita jahit. Tapi di sini sepatu yang kita pergunakan sepatu yang hanya satu. Jadi khusus memang. Seperti itu anak-anak. Baik, sekarang kita coba untuk melihat di layar. Kita simpulkan dari yang pengertian dari jahit tindas. Tadi seperti yang dikatakan, jahit tindas atau quilting adalah suatu teknik menghias permukaan kain dengan cara melapisi, mengisi kain dengan bahan pelapis, pengisi kemudian dijahit tindas pada permukaan kain sesuai dengan desain yang sudah kita rencanakan. Bahan pelapisnya bisa dari dakron, kemudian koldore, kapas atau tali. Jenis-jenis jahit tindas itu ada jahit tindas pengisi lembaran,
Contohnya seperti ini, ada jahit tindas pengisi susulan. Jadi bisa dari kapas kita susulkan atau dengan dakron. Bisa juga dengan pengisi tali, tadi yang Ibu kasih contoh. Kemudian untuk yang efek bayangan. Jadi kita bagian luarnya pakai kain kaca, kemudian di bawahnya kita berikan motif, kita tindas. Itu nanti muncul motif yang kita kehendaki. Contoh produknya banyak sekali, bisa kita lihat antara lain seperti ini. Dan yang topik kita adalah contoh produk jahit tindas lembaran komponen perlengkapan pakaian. Jadi kita memakainya yang bagian dada, bagian lengan, dan bagian ya nanti anak-anak bisa praktek. Saya kira itu ada yang mau ditanyakan, cukup jelas ya. Ya baik. Kalau sudah jelas, anak-anak bisa ambil celemeknya, kemudian ambil bahannya, silakan dipotong, kemudian kita langsung menuju ke ruang jahit. Baik anak-anak, kita mulai menjahit. Mesin jahit boleh dihidupkan. Tunggu sampai suara mesinnya tenang, stabil, baru kita mulai untuk menjahit. Ya, sudah bisa mulai menjahit. Oh, ini ada kerutnya ya. Coba lihat ya di belakang. Kalau seperti ini biasanya kemungkinan setelan mesinnya ataukah ada bagian belakang benang. Sebentar, kita minta tolong Pak Ranto, bisa minta tolong. Jadi ini sudah bagus, sudah betul. Untuk pengisi tali, kita harus mengganti sepatu mesin dengan sepatu mesin satu sisi saja, agar hasilnya lebih bagus. Sudah selesai semua? Sudah. Baik. Ibu lihat sekarang hasilnya bisa ditaruh di meja depan. Hasilnya sudah cukup bagus. Jadi semuanya sudah rapi jahitannya. Jadi anak-anak karyanya sudah bisa dikatakan baik. Cuman tinggal anak-anak harus latihan terus. Dan kalau nanti praktek di industri, tidak harus harus prakteknya di tempat pembatik. Anak-anak bisa kolaborasi dengan teman-teman dari tata busana. Seperti yang Ibu contohkan, ini dengan modal jahit tindas yang rapi dan bagus, anak-anak bisa praktek di industri. Mungkin modeste ataukah butik, itu anak-anak bisa untuk mencari pengalaman yang lebih. Ibu sangat senang sekali karena anak-anak bersemangat dan selalu latihan terus. Anak-anak hebat. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DTHY Fashion Studio. Perkenalkan, saya Dendite Hidayat, owner dari DTHY Fashion Studio. Saya adalah seorang fashion designer, juga tenaga edukasi di bidang industri fashion. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang jahit tindas. Jahit tindas ini adalah satu experience tekstil yang dapat memberi nilai tambah pada satu tekstil yang biasa-biasa saja. Intinya teksturnya tidak
terbentuk dari pabrik, tapi teksturnya terbentuk oleh pengolahan kita sendiri. Jadi jahit tindes di sini, ya, jahit tindes di sini adalah, kalau ini adalah satu tekstur kain, lembaran kain, kita bisa melakukan dengan teknik jahit tindes bentuknya diagonal, bisa, ya, atau mungkin juga kita bentuknya seperti garis horizontal, bisa, ya. Atau mungkin juga kita bisa buatnya berdasarkan garis vertikal. Bentuk yang dihasilkan oleh jahit tindes itu kembali ke kemampuan pelakunya sendiri. Jadi bisa mengolah gerakan jarum itu menyerupai bentuk yang kita harapi. Jadi bisa seperti lingkaran, ya, itu juga bisa dan mampu gitu loh. Atau mungkin lingkarannya penuh seperti polkadot, tapi kerumitan akan muncul sih di sini gitu. Jadi kemampuan jahit tindes ini sebenarnya juga adalah keahlian khusus bagaimana seorang pelakunya mampu memainkan jarum di mesin itu sendiri. Bahwa jahit tindes itu memberi nilai tambah pada value atau nilai atau estetika suatu tekstil. Setelah kita tahu jahit tindes itu adalah bagian experience tekstil, dan itu juga bagian dari bentuk nilai tambah pada satu desain busana. Ya, itulah penempatan jahit tindes. Tapi hati-hati, tidak semuanya bisa kita tempatkan jahit tindes yang berisi dakron itu pada semua bagian proporsi. Jadi yang penting itu bagian yang benar-benar punya dasar yang kuat, bentuk tubuh yang menyangga. Oke, jadi ini bisa digunakan jahit tindes pada bagian di sini. Kita ikutin aja bentuk pinggirnya, ya. Nah, ini adalah jahit tindes, tapi harus diisi dengan dakron biar dia muncul teksturnya. Jadi kayak 2 dimensi lah, gitu ya. Nah, seperti ini adalah jahit tindes. Nah, bisa juga diterapkan pada mansetnya. Mansetnya mungkin kita juga bisa menggunakan hal yang sama dengan mozaik. Kalau ini mungkin kita bisa gunakan kayak setengah lingkaran atau bentuk-bentuk lingkaran begini. Tetap ini jadinya bagus, ya, lingkaran. Oke. Nah, di sini kita juga gunain setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran. Ini juga sama, harus harmonis ya, kiri kanan. Kalau tidak harmonis nanti jadinya asimetris. Oke, jadi ini kamu dipotong dulu pola yang udah terjadi, ya, potong. Oke, lalu kita pecah pola untuk bagian depan yang kita gunakan sebagai implementasi jahit tindes itu. Kita sampai pada titik hook nut, di sini separuh bahu kita gunakan, lalu kita prakira ada di mana tanda, biar memudahkan kita nggak usah terlalu begitu, kita buat ini aja jahit tindesnya. Kira-kira jarak 2 cm, 3 cm, kita ikuti pinggiran dari potongan. Yuk, dipotong. Oke, selesai polanya, lalu mungkin kita langsung bisa motong di kain. Oke, dipentul, Mbak, dilebihin ya untuk kampuh 2 cm. Ya, setelah kita dapat, kita potong dakronnya. Lepas itu baru kita menggunting bahan utama.
Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Oke. Ya, pada dasarnya sudah bagus ya, tapi proses belajar itu selalu harus ada, ditingkati lebih baik, dibuat lebih kreatif ya. Jadi penggunaan jahit tindas itu bisa digunakan untuk segala macam bentuk menambah nilai baju. Sudah bagus ini dan sudah rapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya, silakan duduk. Ya. Mau nengok anak-anak Pak Dedi? Iya, monggo. Nah, ini hasilnya anak-anak. Oh ya. Dan menurut saya sudah memenuhi kualitas kompetensinya, tinggal hanya memang segala sesuatu itu akan lebih baik dengan selalu berlatih dan belajar. Ya, tahu ya. Ya. Jadi tinggal berlatih terus, belajar, dan nanti mungkin bisa jadi mitra ya Pak ya? Iya, insya Allah. Tidak harus menjadi pekerja, tetapi jadi mitra pun itu jadi ya Pak ya? Lebih baik seperti itu. Suatu saat nanti lebih berkembang lagi menjadi pelaku industri. Ya. Oke. Ya, begitu. Ya. Terima kasih sekali Pak Dendi. Dengan selalu semangat, keseriusan, dan selalu belajar dan belajar, SMK bisa, SMK hebat.